mungkin gangguan gitu ya. Tapi spesifik penyakitnya kita belum bisa pastikan gitu ya. Nanti refleks patologis kalau muncul pasiennya bisa karena stroke gitu ya, bisa karena cedera kepala gitu kan, itu bisa muncul beberapa refleks pada pasien gitu. Tapi kalau positif gangguan gitu intinya Mbak ya, beda dengan yang di awal-awal tadi. Nah, yang pertama kalau misalkan gangguan itu bisa karena ada gangguan di sistem saraf pusatnya ya, atau mungkin ada di corticospinalisnya yang terganggu gitu ya, di tulang belakangnya saraf-sarafnya rusak misalkan gitu. Makanya nanti muncul beberapa refleks patologis gitu ya. Yang pertama ada Babinski. Babinski udah tahu kan ya, di anak pernah ya. Gimana caranya? Yang L ya, yang huruf 7 angka 7 kalau saya nyebutnya ya. Jadi nanti Bapak akan lakukan goresan ya di kaki Bapak dari tumit ke arah kelingking, baru ke arah ibu jari jempol ya. Harusnya di situ sayanya ya, tapi nggak apa-apa. Saya tunjukkan aja ya. Pakai tenaga nanti ya, dan bagusnya jangan pakai kaos kaki ya. Gores dari sini ke kelingking baru ke ibu jari gitu. Ya kan udah pernah ya? Lakukan cepat gitu, tapi pakai tenaga. Terus lihat responnya. Kalau pada anak, pada bayi mungkin normal jika dia muncul respon, tapi kalau pada dewasa itu abnormal, berarti gangguan gitu ya. Responnya nanti ibu jarinya bakal dorsofleksi, jari-jari lainnya meregang. Siapa namanya? Cecep. Kayak Cecep, coba ibu jarinya tekuk, jari lainnya regangin. Bisa nggak? Tekuk ibu bisa yang jarinya satu ditekuk. regangin. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gini. Kalian juga nggak akan bisa gitu, karena nggak bisa diatur. Bisa. Gitu. Dia Ya? bisa Pak. Coba. Mana coba bisa? Bisa tadi. Ya pokoknya gitu ya. Positifnya Coba. itu kalau ibu jarinya Coba. dorsofleksi, jari lainnya meregang. Jadi gitu. Bareng tuh 2 3. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau saya lakukan goresan di sini gitu, ya. Tiba-tiba ini, tapi mungkin ada gerakan lain yaitu karena geli aja gitu ya. Itu nggak beda, tapi kalau pasiennya ininya nekuk, ininya regang, nah berarti positif. Oke? Itu harus dihafalin ya, ujian harus hafal positifnya soalnya. Kalau mau benerin itunya apa? Bantalnya. Babinski. Terus yang kedua, Cadok. Cadok ya, bener ya? Oke, di situ kan ada tulisan positifnya juga ya di daftar tilik ya. Itu yang harus kalian ingat gitu. Oke, kalau cadok kita lakukan goresan di malleolus externus. Ya, malleolus externus itu di sekitar mata kaki. Bapak saya ini ya goreskan nanti di area sini ke arah sini. Kayak huruf C. Ya, saya goreskan 1, 2 3 gitu. Ya. Simple aja, gak perlu banyak tinggi juga nggak masalah ya. Goresin aja, nanti lihat gerakannya gitu. Atau kalau di sini, nah saya lakukan goresan dari sini ke sini gitu. Ya, udah gitu kayak huruf C. Perhatikan jari-jarinya. Kalau ada dorsofleksi ibu jari, jari lainnya meregang, berarti positif juga gitu. Sama positifnya, ya. Kayak Babinti masih sama. Oke, cadok. Setelah cadok open hem ya. Open hem saya lakukan urut ya. Bapak saya urut ya di kakinya di tibia. Kata kuncinya urut tibia gitu. Jadi urut di sini ke sini. Nanti harusnya dibuka ininya. Pas saya urut ya 1 2 3. Gitu. Lihat jarinya. Barusan kan negatif ya. Berarti negatif open hem. Oke? Jelas ya? Nah, mudah ya. Sama aja tindakannya positifnya Mas. Sekarang kita ke Gordon. Kalau Gordon saya pijat di betis. Nah ini betis kan di bawah ya. Tibia, betis. Saya pijatnya di bawahnya. 1 2 3. Nah, kan negatif. Enggak ada dorsofleksi ibu jari, tidak ada peregangan. Kalau kakinya Cecep kan kecil ya, makanya tangan saya bisa pegang ke tibianya. Tapi kalau pasiennya dia gemuk, tangan kalian gak nyampe ke tibia, dari bawah tekniknya.
Gini. Ya, 1, 2, 3. Nah, kan negatif. Ya. Cordon. Habis cordon, scaper. Scaper tekniknya pijat di Achilles. Tadi yang refleks Achilles kan di sini ya. Nah, saya pijat di sini. Pas saya pijat, Bapak lemesin aja. 1, 2, 3. Nah, gitu. Ya, ditekan ininya. 1, 2, 3 gitu. Ya, pakai tenaga nanti. Tapi jangan dicubit ya. Kalau dicubit nanti kan apa nyeri ya. Tapi dipegangnya kan lebih tebal gitu. 1, 2, 3 gitu ditekan. Negatif. Ya, nggak ada dorsofleksi ibu jari, nggak ada peregangan jari lainnya, masih sama. Bisa ngikutin kan? Ya. Yang terakhir Rosolimo. Kalau Rosolimo ini kalian positifnya beda sendiri. Ya. Rosolimo itu ada fleksi plantar jari kedua sampai jari ke-5. Jadi ibu jarinya diem. Jadi nanti fleksi plantar itu kayak gitu. Sama lah. Tapi ininya diem. Kan kalau tadi mah ini nekuk, ini regang. Ya, ini kebalikannya. Gitu. Ya, itu fleksi plantar jari kedua sampai ke-5. Ya, tekniknya diketuk aja. Bapak saya ketuk ya di sini. Ketuk di basis kaki 1, 2, 3. Nah, gitu. 1, 2, 3. Nah, kan nggak ada gerakannya. Itu kecuali gerakan sama saya doang gitu. Tapi kan beda gerakannya. Kalau saya ketuk, ininya tiba-tiba gitu, ya lebih ke bawah berarti positif. Ya, kalau nggak punya refleks hemat pakai jari boleh, tapi tenaganya harus kuat. 1, 2, 3. Gitu. Ya, oke. Itu refleks patologis. Kalau di rumah sakit kalian mau ngecek ini, pilih aja 2 dari yang ada. Jadi nggak perlu semuanya. Ya, nanti paling dokter juga setahu saya rata-rata paling 2 atau 3 pemeriksaan. Misalkan Rosolimo, nanti Oppenheim sama Gordon cukup. Gitu. Gordon positif, Oppenheim positif, Babinski positif misalnya. Kemungkinan pasien harus CT scan, ternyata ada tumor misalkan gitu yang menyerang area otak gitu kan, bahkan sampai menjalar misalkan ke saraf dan spinalnya misalkan. Ya, jelas ya? Oke. Apalagi capek ya sambil ngomong. Nanti yang keduanya lebih berat ya. Sekarang kita masuk ke tanda meningial. Kalau tanda meningial, kalian mengecek pada pasien yang diduga meningitis. Penyakitnya meningitis. Ya, meningitis ya. Meningitis tahu kan? Peradangan apa? Selaput meningin ya, selaput otak ya. Oke, kalau di meningitis pertama kita ke kepala dulu ya. Pemeriksaannya kaku kuduk. Kalau kaku kuduk saya akan nutupin kepalanya. Siapa? Cecep ya. Bapak saya akan tegukan kepala Bapak ya. Bapak lemesin aja. Jari 2 jari di atas isi surah jugularis. Bapak lemes ya. 1, 2, 3. Nempel kan ya? Negatif. Tapi kalau saya tegukan 2, 2, 3. Oh susah banget gitu misalnya. Bapak bisa nggak nekukin sendiri? Nggak bisa. Berarti kaku kuduk. Positif gitu. Ya. Itu pertama kaku kuduk. Kedua, Brudzinski 1. Kalau Brudzinski siapa namanya? Septiani tangannya masukin sini. Ya, yang dua-duanya gitu. Yang masukin ke bahu nggak apa-apa ya? Bahu, tangan ininya, kepalanya agak tahan gitu. Nah gitu. Sama Septiani nanti tepukan cepat tapi pelan-pelan. Cepat tapi ya gitu ya, gitu ditahan. ini posisi 1 ya, posisi perawat harus di situ gitu. Makanya kenapa saya ke Septiani karena dia di situ gitu, saya akan dibuat ke situ lagi ya. 1, Bapak saya akan tepukan kepala Bapak dan bahu ya. Bapak tahan aja, jangan Bapak jangan nahan ya, lemesin aja. 1, 2, 3. Nah, gitu. Jangan ngangkat ya, biar Pak aja perawat yang ikutin. Ininya angkat dikit ya. 1, 2, 3. Nah gitu ya. Ulangi lagi, sekali lagi. Nanti pas Septiani ngangkat, Cecep kakinya tekin dua-duanya gitu. Tapi jangan terlalu atas, dikit aja ya gitu. Siap? Turunin dulu. Nah tepuk aja tutup gitu ya.
Nanti pas angin nekuk, cepukin. 1, 2, 3. Positif. Bayang nggak? Oh iya ya. Pertama dia nggak gerak ya. Nggak ada. Spontan. Ya. Kan Caca memang nggak positif. Ngiris kan, gitu. Makanya saya suruh angkat. Ini contoh positifnya. Bayang? Jadi ketika sama perawat angkat tadi kayak Septiani, tiba-tiba kakinya dia nekuk, itu positif Brzezinski 1. Ya, kalau di dalam daftar tilik tulisannya itu apa? Ada fleksi involunter kedua tungkai gitu. Ya, itu maksudnya barusan fleksi involunter itu tidak disadari tangkainya dua-duanya fleksi gitu. Oke? Jelas ya? Itu yang paling gampang memeriksanya kalau di di meningitis. Cuman butuh itu doang, butuh space di kepala. Ya, kalau di pinggir agak sulit saya juga kalau di ya, karena saya nggak lurus masalahnya. Tapi kalau nggak memungkinkan, ambil yang lain aja ya. Sekarang Brzezinski 2. Kalau Brzezinski 2, tekniknya di kaki ya. Bapak saya akan angkat kaki Bapak lemesin aja ya. Gitu. Saya tekniknya di sini ya. Siap ya Pak ya? 1, 2, 3. Gitu doang. Jadi nggak? Gak ada ya? Jauhan. Nggak perlu nanya nyeri ya. Barusan saya cuma konfirmasi doang. Bisa saya yang terlalu kencang ya. Saya ulangi lagi ya. Ini teknik posisi 2, 1, 2, 3. Nah, negatif. Nanti tekukin ini. Ya pas saya ngangkat, Caca tekukin kayak tadi. Tapi ini doang. Ya. 1, 2, 3. Positif. Bayang ya, kalau dosis kan memang sangat tinggi ya. Paling kalau pasien beneran nekuknya dikit gitu. Ya. Kalau kalian lakukannya di sini, tapi sayangnya harus di situ gitu ya. Ini yang nekuknya. Itu berarti positif. Jelas ya? Oke. Kalau di situ tuh tulisannya apa ya? Ada fleksi involunter kontralateral ya, tungkai sebelahnya. Kontralateral itu berarti bersebelahan. Cara involunter Ya gitu ya, paham ya? Jadi kontra tuh kalau saya tekniknya di kanan, kontranya di kiri gitu teknik positifnya. Ya. Oke, itu Brzezinski 1. 2 ya. Terakhir tanda kenik ya. Kenik sign atau tanda kenik. Kalau kenik sign saya harus hitung sudut. Ya. Saya akan hitung sudut apa namanya? Apa itu paha dengan betis. Ya, tekniknya awalnya Bapak bisa dilemesin ya. Saya tegukan, saya tempelkan, bisa nempel. Nah, gini. Ini kan nempel ya, paha dengan kakinya. Kalau nempel berapa derajat sudutnya? Kalau saya giniin, ini berapa derajat? 90. Kalau saya tempelkan, ada sudutnya nggak? 0. Bayang? 0, 90. Kalau saya luruskan, 180. Gitu. Oke? Jelas ya itu ya? Nah, kalau kenik sign positifnya itu kurang dari 135. 135 paling seginian. Ya. Ini kan 90 ya 100, 120, 130 gitu. Ya, sampai 180. Oke ya? Nah, tekniknya dari awal lemesin ya. Saya akan tepukin 0. Pas saya angkat ya, Bapak lemesin aja 0. Hitung dalam hati ya. Berapa? 10, 20, 30, 40 gitu ya. 90, 100, 180. Ada nyeri nggak? Nggak ada. Nggak ada tahanan saya dua kali. Berarti negatif. Ya, tapi ketika misalkan nanti ya Cecep bilang aduh ya pas 90. Misalkan ya pasiennya dia ekspresif makanya ngomong teriak gitu ya. Kalau nggak tanyain 0 derajat 90. Nah, itu berapa derajat? Ini lulus. Nah, kan kurang dari 135 kan? Iya. Nah, paham nggak? Paham. Itu ya. Kurang dari 135 ada aduh. Bukan, apa? Kurang dari 135 ada nyeri. Ketika saya mengangkat tadi ada tahanan. Jadi nggak mampu sampai 135. Apalagi 180 jelas nggak mungkin. Ya. Kecuali kalau tidurannya biasa dia masih mungkin bisa menggerakkan, tapi ketika saya angkat karena ketarik
agak lebih sulit gitu. Oke, itu tanda menial ada 4 ya. Kalau di pasien nanti kalian lakukan 2 aja dari 4. Pilih salah satu, salah 2 aja ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, yang terakhir adalah provokasi nyeri. Kalau sekarang kita mencari nyeri, gitu. Nyerinya harus dikonfirmasikan ke pasien. Yang pertama ada falsapa. Kalau falsapa ini tekniknya khusus untuk pasien yang mengalami peningkatan TIK. TIK masih ingat? Nah, tekanannya meningkat di kepala, jadi kan pusing, jadi kepala hebat kan gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek pasiennya apakah diduga mengalami TIK enggak gitu. Ya kita akan tes dengan falsapa. Falsapa itu kan kalau di manajemen TIK nggak boleh dilakukan ya pada pasien yang mengalami TIK, nggak boleh melakukan manuver falsapa. Masih ingat nggak? Manuver falsapa ada apa aja? Di CAM kemarin manuver falsapa itu hindari manuver falsapa gitu. Kalau di Siki kalau nggak salah ada, nggak boleh bersin, nggak boleh batuk, nggak boleh mengedan, itu nggak boleh. Jadi kalau pasien yang kalian temukan dia punya TIK meningkat, tanda-tanda TIK meningkat, nggak boleh lakukan itu karena akan memicu TIK untuk semakin meningkat. Nggak boleh bersin, batuk, nggak boleh mengedan. Saya akan picu pasiennya untuk mengedan sekarang ya, Bapak dengan teknik falsapa ya. Bapak saya akan tes Bapak ya untuk melihat apakah ada yang Awas ya. keluar. Nanti Bapak akan saya minta tahan nafas. Ketika tahan nafas Bapak mengedan ya, pas instruksi saya. Jelas ya? Oke, yang pertama Bapak silakan tarik nafas. Tahan nafasnya. Ngedan Pak. Ada nyeri nggak di kepala? Nggak ada. Negatif falsafah. Ya tadi ngedan nggak? Ngedan ya. Kalau nggak ngedan nggak akan kepicu. Makanya pasiennya tahan nafas. Tunggu 5 detik. Kalau saya tadi ngitungnya ya 5 detik. Pasien baru suruh mengedan. Kalau tiba-tiba munculnya di kepala, di belakang kepala ke leher gitu kan ya, berarti positif falsafah, atau mungkin pasien punya peningkatan TIK. Ada indikasi ke situ ya. Perlu tes berikutnya di akustik nanti. Oke, yang berikutnya kita ke Leseque. Kalau Leseque, O'Connell kontra Patrick itu punya nyeri di area pinggul sampai paha gitu kayaknya, atau panggul, area di ekstremitas bawah gitu. Ya mungkin pasiennya apakah saraf kejepit atau mungkin ada masalah dengan panggulnya kayak gitu ya, bisa dipicu dengan teknik ini. Pertama Leseque itu kita lakukan angkat tungkai ini dan hitung sudutnya sama kayak punyanya kenik. Kalau kenik mah tadi paha dengan betis ya, kalau sekarang sudutnya paha betis dengan tempat tidur. Kalau kalian tempelin berapa derajat? Kalau saya lakukan gini berapa derajat? Nih, siku-sikunya setengah. 45. Bisa atas lagi? Pasiennya harusnya lurus ya. Ini kasurnya nempel. Masih bisa ngangkat ya? Nah, misalkan tegak lurus ini berapa? Ini enggak tegak lurus ya. Berapa derajat ini? 80. Ya, gitu 80. Jadi enggak? Kan kalau pasiennya enggak lentur agak sulit juga ya. Saya nggak bisa 90. Ya, tapi 80 masih oke ya. Cuma kalau Leseque dia kurang dari 60 gitu ya. Kita lakukan tekniknya pertama tangan kiri kanannya di bawah tumit, tangan ininya di atas lutut. Luruskan ya. Bapak tahan ya. Maksud saya Bapak lemesin, jangan ditahan ya. Yang nyerinya tangan kaki kiri ya. Kaki kaki kanan yang nyerinya kita lakukan di kaki yang nyeri gitu. Bapak saya angkat ya 1, 2, 3, 0, 10, 20, 45, 60, 70. Stop, udah. Jadi enggak Pak? Enggak, negatif. Tapi kalau udah adu lagi pas 45 ya. Misalkan ya, saya luruskan, saya 1, 2, 3,
Oke, 45. Aduh. Nah, bisa. Pasiennya dia kesakitan gitu. Udah stop, berarti positif reseki. Nyerinya itu bisa muncul di nervus ischiadicus. Kalau di situ gitu. N ischiadicus, nervus ischiadicus ya. Di sekitar area sini gitu, paha. Oke? Itu okanal, apa? Resecue. Sekarang ke okanal. Kalau okanal, kalian lakukan tekniknya mirip kayak punyanya lasik, tapi saya akan minta pasien ngangkat kaki yang sehat. Saya tanya dulu, Bapak yang nyerinya kaki kanan atau kaki kiri? Dua-duanya. Kanan ya, berarti saya tekniknya di kanan. Oke, nanti saya akan angkat kaki Bapak yang kanan ya. Ketika saya instruksikan Bapak angkat kaki yang sehat ya, Bapak angkatnya gini. Jelas? Oke. Ya, instruksikan dulu, kalau enggak akan paham pasiennya. Bapak saya angkat ya, 1, 2, 3. Tadi saya instruksi sama saya. Ulangi lagi ya. Saya angkat dulu. Ya, stop. Jangan terlalu tinggi ya. Pak, angkat kaki sebelahnya, Pak. Udah nyeri nggak? Enggak. Nah, gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Saya tanya dulu yang nyerinya yang mana? Yang angkat sendirinya, pasiennya harus yang sehat. Kalau kata pasien yang nyerinya yang kiri, berarti tekniknya di situ. Tapi kalau nyerinya dua-duanya, nggak usah. Gunakan yang gunakan yang tadi resecue. Resecue kan nggak melihat kanan kiri ya, nggak melihat sehat sakit. Dia bisa dimanapun, yang penting nyeri gitu. Jelas ya? Oke, itu pilihan juga jadinya. Nyerinya masih di nervus ischiadicus yang sakit, nanti muncul nyerinya. Ya? Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Berikutnya yang terakhir kedua, Patrick. Kalau Patrick nyerinya di sendi panggul. Ya. Mungkin pasien keluhannya nggak spesifik nyeri di panggul, nggak gitu. Mungkin di area pinggang, pinggul kayak gitu ya, suka nyeri katanya. Kita pastikan di mana gitu maksudnya. Makanya lakukan teknik Patrick. Kalau Patrick, saya akan tekukan kaki ini Achilles ya. Achilles ini saya simpan di lutut pasien. Bapak saya simpan ya. Lemesin Pak. Nah gini, saya lemesin. Nah ini saya tahan ya biar nggak jatuh. Saya tekan ini ke bawah. Tapi jangan terlalu bawah ya. 1, 2, 3. Jadi nggak negatif. Oke, eksorotasi gitu kalau dibahasakan ya. Nah itu Patrick. Atau kalau dari sini saya simpan di sini, bisa dorong ke bawah tuh gitu. Jadi nggak? Oke gitu. Jelas? Jelas. Mudah ya? Gini cuma tekan ke bawah gitu doang ya. Itu Patrick. Kalau kontra Patrick, nyerinya di sacroiliaca, kebalikan Patrick. Tekniknya ini harus nahan ya, kalian harus tenaganya kuat. Bapak lemesin, saya simpan di atas lutut. Kalau Patrick Pak disimpan ya, kalau ini enggak. Tahan sama kalian, Bapak lemesin ya. Biar saya yang nahannya berat ya. Ini nggak boleh gerak ke sini. Kalau udah di sini, diam kan di atas lutut, saya dorong ini ke sini. Saya endorotasi kalau di daftar tilik 1, 2, 3. Nah, jadi nggak ada ya, gitu. Ini jangan narik sini ya, nanti patah. Suka gitu kalau ujian kalian ya. Ini harus di atas lutut. Nah gitu. Kan tangan saya nggak ketarik ya, dikit tarik gitu. Jelas ya? Jelas. Itu kontra Patrick. Kalau pasiennya positif nyeri di tulang ekor sacroiliaca, berarti positif kontra Patrick. Yang bertanyakan? Kebayang ya? Oke. Tekniknya sama ya.